Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gagas Barisandika bersama teman-teman saya Muhammad Reza Palevi dan Dian Anggraini akan mempresentasikan tentang perencanaan implementasi teknologi cloud computing pada Universitas Nasional. Sejarah cloud computing. Pada tahun 1960-an, John McCart, seorang pakar komputer dari MIT, meramalkan bahwa suatu hari nanti komputerisasi akan menjadi infrastruktur publik layaknya seperti berlangganan listrik atau telepon. Pada tahun 1990, lahir konsep ASP atau Application Service Provider yang ditandai munculnya perusahaan pengelola data center. Pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, melahirkan wacana network computing pasca penetrasi Microsoft Windows 95 yang merajai pasar software dunia pada saat itu. Pada tahun 2000, Mark Benioff, selaku Vice President Oracle, melansir aplikasi CRM berbentuk Software as a Service bernama Salesforce.com sebagai penanda lahirnya cloud computing. Pada tahun 2005, situs online shopping Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 atau Elastic Compute Cloud, diikuti Google dengan Google App Engine dan IBM yang melansir Blue Cloud Initiative. Menurut Wikipedia, mendefinisikan cloud computing sebagai komputasi berbasis internet ketika banyak server digunakan bersama untuk menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan data pada komputer atau perangkat lain pada saat dibutuhkan. Microsoft melansir Microsoft Office 365 dan Microsoft Azure sebagai sistem operasi berbasis komputasi awan yang akan menggantikan OS Windows yang ada saat ini. Sementara itu, Apple melansir MobileMe untuk pengguna Mac yang disinkronisasikan dengan teknologi cloud computing. Sedangkan Google menerapkan cloud computing sederhana melalui layanan Google Docs, di mana kita dapat memanfaatkan layanan secara online tanpa harus install program. IBM juga telah meluncurkan produk Lotus Live sejak 3 tahun silam. Hitachi Data System, sebagai perusahaan data penyimpanan ketiga terbesar di dunia dari Jepang, menggarap LibDrive.com sebagai salah satu layanan cloud computing berupa ruang penyimpanan yang diminati publik saat ini. Sekarang ada kekurangan dan kelebihan cloud computing. Yang pertama ada kelebihannya, seperti mudah dilakukan tanpa investasi awal. Yang kedua, mengubah capex. Yang ketiga, lentur dan mudah digunakan. Nah, yang keempat, efisiensi penggunaan hardware seperti server yang mudah diakses dimanapun. Kekurangan cloud computing dapat membuat komputer menjadi lambat dan tidak bisa dipakai. Yang kedua, perusahaan yang menyewa cloud computing tidak punya hak akses langsung ke sumber daya. Yang ketiga, memiliki layanan backup yang buruk bila menggunakan server vendor yang rusak. Nah, yang keempat, dari segi keamanan, data dan informasi berada di lokasi yang sama dari di perangkat orang lain. Oleh karena itu, keamanan data tergantung dari kredibilitas penyedia jasa. Sekarang ada karakteristik cloud computing. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS yang merupakan penyedia jasa hingga level sistem operasi. Jadi pengguna dapat memilih sistem operasi yang digunakan dalam virtual machine seperti Microsoft Azure, IaaS, Amazon EC2, Rackspace Cloud, dan OpenStack. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS yang menggunakan layanan level platform seperti yang dapat memudahkan dengan adanya instalasi sistem operasi, web server, dan lainnya. Yang dapat memudahkan dengan adanya instalasi sistem operasi, web server, dan lainnya. Contohnya, Google App Engine, Amazon Elastic Beanstalk,
Cloud Foundry, dan Heroku. Yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS yang digunakan dalam bentuk aplikasi seperti Google Docs, Gmail, Dropbox, dan lain-lain. Ada banyak manfaat dari cloud computing. Bagi universitas nasional, manfaat ini dapat terlibat oleh semua pihak yang terlibat, seperti mahasiswa, dosen, dan lain-lainnya. Cloud computing ini dapat mendukung proses belajar dan mengajar dengan luas, yang digunakan kapan saja dan di mana saja. Ada banyak layanan cloud computing seperti Google Docs, Dropbox, dan lain-lain. Nah, aplikasi umum ini menawarkan aplikasi online untuk mendukung produktivitas seperti spreadsheet, presentation, dan lain-lain. Pengajar dapat menggunakan teknologi ini seperti menggunakan Google Spreadsheet untuk menampilkan nilai yang dibagikan online. Kesimpulan dari cloud computing adalah paradigma komputasi baru yang menjanjikan dan merupakan teknologi masa depan yang menyediakan banyak layanan komputasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Contoh penerapan penggunaan layanan tersebut khususnya di bidang pendidikan. Beberapa contoh yang disajikan di studi kasus penerapan layanan cloud pada FTKI Universitas Nasional menunjukkan banyak manfaat yang diperoleh penggunanya mengenai layanan cloud computing di lingkungan universitas. Penggunaan layanan SaaS cloud computing seperti email dan penyimpanan dokumen yang menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pihak universitas untuk pengadaan infrastruktur berupa perangkat keras dan tenaga perawatan infrastruktur. Layanan ini juga lebih dapat diandalkan karena dikelola secara profesional oleh vendor yang terpercaya seperti Google atau Microsoft. Saran dengan adanya layanan berbasis SaaS seperti email dan media penyimpanan berbasis cloud, universitas juga mengeksplorasi lebih lanjut penggunaan teknologi cloud computing untuk layanan lainnya. Universitas dapat mulai mencoba mempertimbangkan untuk melakukan migrasi beberapa server atau aplikasi sistem informasi yang saat ini masih dikelola server lokal ke dalam layanan yang berbasis cloud. Untuk itu, universitas juga perlu menyiapkan tenaga ahli di bidang cloud computing untuk migrasi aplikasi yang sudah ada dalam cloud. Langkah ini diharapkan juga memberikan manfaat yang sama seperti layanan SaaS yang sudah digunakan sebelumnya. Untuk data atau informasi yang sifatnya konfidensial, universitas dapat menerapkan arsitektur berbasis hybrid cloud, sehingga data konfidensial masih dapat disimpan secara on-premise, sedangkan aplikasi yang lain sudah memanfaatkan teknologi cloud secara maksimal.